Materi selanjutnya yang akan kita jelaskan adalah cara kerja alat optik. Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optik dijelaskan dan ditandai dengan fenomena optik. Kata optik berasal dari bahasa Latin yang berarti tampilan. Bidang optik biasanya menggambarkan sifat cahaya tampak, sinar inframerah, dan ultraviolet. Tetapi sebagai cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Fenomena yang sama juga terjadi dalam bentuk sinar X, gelombang mikro, gelombang radio, dan lainnya. Gejala radiasi elektromagnetik dan mirip maupun pada balok muatan partikel atau balok dibebankan. Optik secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari keelektromagnetan. Beberapa gejala optis bergantung pada sifat kuantum cahaya yang terkait dengan beberapa bidang optik kuantum hingga mekanika. Dalam prakteknya, sebagian besar fenomena optik dapat dihitung dengan menggunakan sifat dari cahaya elektromagnetik, seperti yang dijelaskan oleh persamaan Maxwell. Alat optik adalah alat yang bekerja berdasarkan sifat-sifat optik, seperti refleksi, refraksi, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Alat optik terdiri dari alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat alamiah misalnya mata, sedangkan alat optik buatan seperti kacamata, lup, mikroskop, teleskop, kamera, dan proyektor. Macam-macam alat optik. Alat optik terdiri dari dua macam, yakni alat optik buatan dan alat optik alamiah. Alat optik alamiah tentu saja mata kita, sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang digunakan oleh manusia, seperti kacamata, kaca pembesar atau lup, mikroskop, teropong, kamera, periskop, diaskop, dan masih banyak lagi. Yang pertama, mata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna tanpa cahaya. Kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata terdiri dari lensa cembung atau cekung, tergantung jenis cacat matanya. Frame atau kerangka yang menyangga lensa kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Kacamata. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1/F, atau kekuatan atau daya lensa sama dengan 1 per jarak fokus lensa. Untuk mencari jarak fokus lensa, kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, dengan S merupakan jarak benda ke lensa, dan S aksen merupakan jarak bayangan ke lensa. Kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang kita gunakan pada lensa kacamata. Mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Perbesaran pada mikroskop
sama dengan perkalian antara pembesaran pada lensa okuler dengan pembesaran pada lensa objektif. Perbesaran total mikroskop dapat dirumuskan dengan M sama dengan MOB dikali MOK, atau MOB adalah perbesaran lensa objektif, sedangkan MOK adalah perbesaran lensa okuler. Untuk perbesaran lensa objektif dapat dihitung dengan rumus perbesaran lensa objektif sama dengan S aksen OB dibagi SOB. Untuk perbesaran lensa okuler dengan pengamatan tanpa akomodasi, kita bisa menghitungnya dengan rumus MOK sama dengan SN per FOK. Sedangkan untuk perbesaran lensa okuler dengan mata berakomodasi maksimum, MOK sama dengan SN per FOK plus 1. Dengan menjumlahkan jarak bayangan dari lensa objektif ke lensa objektif dan lensa objektif ke lensa okuler, kita dapat mengetahui panjang mikroskop yang dituliskan dengan D sama dengan S aksen OB plus S aksen OK. Kaca pembesar. Kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana, terdiri dari satu lensa cembung dan berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Rumus untuk mencari pembesaran pada kaca pembesar, baik untuk mata tanpa akomodasi maupun untuk mata berakomodasi maksimum, sama dengan rumus pada lensa okuler mikroskop. Selanjutnya, contoh soal. Berapa pembesaran mikroskop jika lensa okulernya memiliki pembesaran 10 kali dan lensa objektifnya memiliki pembesaran 4 kali? A. 14 kali, B. 24 kali, C. 40 kali, D. 44 kali. Jawaban. Perbesaran pada mikroskop merupakan perkalian kedua lensa, maka MOB sama dengan 10 dan MOK sama dengan 4. Ditanya M besar. M sama dengan MOB dikali MOK, di mana M sama dengan 10 dikali 4, M sama dengan 40. Sedangkan contoh soal yang kedua, Yusna menderita rabun dekat, mempunyai titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Yusna? Diketahui, S sama dengan 25 cm, sedangkan S aksen sama dengan min 50 cm. Tanda negatif menunjukkan bayangan bersifat maya di depan lensa. Ditanya P. 1/F sama dengan 1/S per 1/X aksen, di mana 1/F sama dengan 1/25 dikurangi 1/50. 1/F sama dengan 2/50 dikurangi 1/50. Di sini kita menyamakan penyebutnya ya. Yang diperoleh selanjutnya adalah 1/50 cm. Kita rubah menjadi meter, di mana 1/F sama dengan 0,5 meter. P sama dengan 1/F sama dengan 1/0,5 sama dengan 2 dioptri. Nah, selanjutnya adalah latihan soal yang dapat kalian coba atau kalian kerjakan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Selamat belajar.